Angka itu cerita, tugas kita membacanya. Halo, balik lagi sama saya Dodi. Kita kembali di channel Ekonomis. Hari ini kita akan coba mempelajari bagaimana membuat indeks basis 100, yaitu cara membandingkan tanpa terjebak dengan satu skala. Ini yang sering kita jadikan pertanyaan ya, sebenarnya negara mana sih di ASEAN yang pulih lebih cepat saat terjadinya COVID 2019? Nah, ini kita bisa menggunakan beberapa macam data, mulai data PDB konstan tahun 2015 dalam US dolar, kemudian ada PDB dengan PPP, ada PDB per kapita, baik yang konstan di 2015 maupun konstan PPP ya. Jadi kita akan coba membandingkan, dibandingkannya dengan satu poin, yaitu sebelum tahun 2020 atau tahun 2019, bagaimana negara-negara yang ada di ASEAN ini kemudian pulih ya, dan siapa sih sebenarnya yang paling cepat pulih di antara negara-negara yang di ASEAN ini. Kali ini kita akan coba menggunakan PDB konstan 2021 International USD ya. Ini pakai data ini yang sumbernya dari World Bank ya. Kita coba dulu. Kita bisa nanti mendownloadnya data ini. Oh ya, mungkin sekilas dulu ya, kenapa sih pakai PPP? PPP ini adalah salah satu cara dari World Bank untuk membandingkan semua negara dengan satu basis yang sama ya. Nanti ada cara perhitungannya di World Bank, bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana sih sebenarnya mengkonvert dari berbagai mata uang ke satu mata uang yang sama. Ini seperti biasa kita coba download file Excel-nya di sini. Nah, kita sudah dapat file Excel-nya di sini. Kita akan ambil negara-negara yang ada di ASEAN ya. Di ASEAN itu ada Indonesia, kemudian ada Malaysia, kemudian Brunei, kemudian ada Singapura, kemudian ada Vietnam, ada Laos, ada, sebentar saya lupa, Filipina, ada Thailand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ASEAN ada 10, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Myanmar, ada Kamboja. Ini ya, ada 10 negara yang ada di ASEAN. Benar ya, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 negara di ASEAN. Kita akan ambil datanya. Kita kapas ke Excel ya. Excel baru saja. Untuk memudahkan, kita hapus yang tidak kita perlukan. Pakai data referensinya tahun 2019. Nah, kita sudah dapat ya. Kemudian kita transpose. Ini 2025 kita hapus dulu. Kemudian kita buat indeks ya. Indeksnya menggunakan tahun dasar 2019.
Jadi kita bagi dengan tahun dasar yang sama, kemudian kita kalikan dengan 100. Dia akan jadi indeks 100. Ini kita kunci barisnya, kita drag ke samping, ke bawah. Nah, ini. Kemudian kita pindahkan ke PowerPoint untuk membuat analisisnya ya. Insert chart, kita buat line chart, kita copy paste saja ini, copy paste. Nah, kemudian kita sesuaikan sedikit skalanya supaya kita bisa membaca ya. Ini minimalnya di 80, kita sesuaikan skalanya di 70 supaya terlihat sebenarnya mana sih yang lebih cepat dan lebih lama. Kita coba akan analisis ya. Mungkin ini tahunnya terlalu banyak, kita kurangi tahunnya jadi 2019 sampai 2022 saja. Nah, kita coba analisis sedikit. Jadi dibandingkan dengan tahun 2019, ternyata ini yang sangat terdampak itu adalah negara Myanmar. Hingga tahun 2021, ekonominya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Untuk negara-negara lain memang terdampak, cuma tidak separah Myanmar ini ya. Ini ada Thailand, kemudian Indonesia masih relatif lebih baik, bahkan dibandingkan dengan Singapura ya. Namun kalau kita lihat terkait dengan kecepatan pemulihannya, ini Singapura jauh lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia ya. Nah, kemudian negara-negara lain ini bahkan dampaknya tidak terlalu berasa ya. Kita coba lihat. Ini adalah Vietnam. Nah, Vietnam sendiri dia tidak terpengaruh banyak dengan COVID-19. Kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.